bagaimana cara memulai jualan online. Apakah kita bermodal dulu, ataukah kita langsung juga produksi barang, atau jalan dulu aja dah jualan sebagai dropshipper atau reseller. Ini berdasarkan pengalaman saya, mudah-mudahan bisa sedikit memberi pencerahan kepada kalian semua yang berminat atau mulai ingin jualan online. Jadi yang mungkin saat ini mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, ataupun kalian yang kerja mencari tambahan atau sampingan dan berharap ke depan bisa menjadi penghasilan utama. Di video kali ini saya mau share mengenai saya seorang karyawan yang juga menjalankan usaha online atau jualan online dengan memulai dari tahapan-tahapan tadi itu. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kalian berpikir bahwa untuk jualan ini mau langsung terjun memproduksi barang sendiri, untuk produksi barang saya sarankan bagi kalian yang betul-betul paham dan sudah mematangkan bahwa jualannya itu apa, yang prospek ke depan yang kalian ketahuinya seperti apa, dan juga ada pengetahuan yang paling penting di dalam jualan itu. Kalian yang punya pengalaman di bidang produksi, misal yang saat ini kerja di konveksi, mau jualan online dengan produksi barang sendiri. Nah, itu sudah punya modal, kalian sudah tahu produksi barangnya seperti apa, mengambil barangnya atau bahan mentahnya ya, bahan bakunya kalian juga sudah mungkin tahu, dan proses penyalurannya sajalah yang perlu kalian pelajari. Kekurangannya apa? Kekurangannya tentu kalau kalian mau produksi sendiri, itu harus nyiapin modal yang lumayan. Untuk produksi ini kan, kalaupun kita produksinya oleh orang lain, ada vendornya, itu kan ada minimal order ya. Minimal sekian seri, atau minimal sekian piece, atau minimal sekian kodi, dan lain-lain. Dan bagi kalian yang mau produksi dikerjakan sendiri di rumah, kalian juga harus punya alat produksinya, mesinnya. Kalau konveksi mungkin mesin penjahit dan lain sebagainya. Kalian juga harus cari supplier atau penyedia bahan bakunya, lalu kalian produksi. Dan minusnya, ketika kalian mengeluarkan modal untuk alat produksi dan bahan produksi, itu tidak serta-merta kalian bisa dapat untung, karena proses penjualannya belum, barangnya belum jadi. Itu minusnya, dari sisi modalnya lebih tinggi. Yang kedua, dari sisi pengerjaannya, perlu effort lebih ya. Jadi kalian harus produksi banyak, kalian juga harus foto produk, kalian harus videokan, kalian harus menguploadnya atau menjualnya secara online. Bagi kalian yang paham IT atau mungkin familiar dengan jualan online sebelumnya, tentu lebih mudah. Tapi bagi kalian yang sama sekali tidak paham atau gaptek, maka kalian perlu effort juga untuk mengerjakan penjualannya secara online. Itu diantaranya kekurangan bagi kalian yang mau jualan langsung dengan produk sendiri. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya juga oke kalau kalian produksi sendiri. Satu, dari sisi margin keuntungan. Nah, margin keuntungannya sudah otomatis besar karena kalian produksi langsung. Bagi kalian yang produksi menggunakan vendor, tentu kalian ada pemotongan dari vendor ya, jasa vendornya. Tapi kalian tidak melalui supplier dulu, distributor dan lain-lain, jadi kalian bisa langsung jual. Satu kali potongan oleh produsen kalian. Bagi kalian yang memproduksi sendiri di rumah oleh tangan kalian, untungnya lebih besar lagi. Karena kalian produksi sendiri, langsung kalian bisa jual. Udah gak kebayang kan untungnya seperti apa? Orang menjual 100.000 itu ngambil dari supplier. Supplier ngambil dari produsen. Udah 2 kali pemotongan. Tapi kalian yang produksi sendiri, langsung kalian bypass 2 potongan tadi menjadi keuntungan kalian. Luar biasa kan? Untungnya lebih besar. Yang kedua, keuntungannya adalah dari sisi kualitas produk. Kalian bisa tahu produk kalian itu dengan harga yang kalian jual itu berapa kualitasnya, berapa bagus kualitasnya. Kalian bisa menentukan dari sana. Mau kalian jual lebih tinggi, kalian bisa naikkan sedikit kualitasnya.
Mau jual lebih rendah, kalian samakan kualitasnya dengan yang lain. Karena kalian memproduksi sendiri. Beda dengan halnya yang non-produksi, karena barangnya barang orang. Apalagi kalian tidak pegang barangnya. Tentu tidak tahu kualitasnya, dan yang ditakutkan adalah pelanggan kita kecewa. Tetapi bagi kalian yang produksi, kalian sangat paham produk kalian karena kalian punya produknya, punya stoknya, punya barangnya. Lalu selanjutnya, dari sistem pengelolaan stok. Kalau barangnya barang sendiri, kalian bisa tahu stoknya berapa, yang harus dijual itu berapa banyak, stok yang harus standby untuk mungkin kalau di marketplace ya ada campaign itu berapa, dan kalian tidak akan pernah mengalami kecolongan stok. Jadi kecolongan stok itu kalian proses pesanan tetapi stoknya habis. Nah, itulah yang jadi masalah. Kalau kalian jualan di marketplace, kalian akan kena penalti atau poinnya menurun. Kalau kalian pun jualannya di sosial media, kalian setelah barangnya ready, ternyata kalian konfirmasi barangnya kosong, tentu pembelinya pun bisa kecewa. Tetapi kalau kalian punya barangnya sendiri, produksi sendiri, itu bisa menjadi kelebihan. Mana barang yang laku kalian bisa produksi banyak, mana barang yang kurang laku kalian bisa produksi sedikit. Beda dengan yang tidak produksi. Mereka bisa beli banyak barang tertentu, ternyata tidak laku, akhirnya bisa stuck di situ ya modalnya. Itu bagi teman-teman yang mau mulai jualan online, usaha online dengan produksi sendiri. Lalu yang berikutnya, kalau kalian berminat jualan online tapi seperti saya, kerjaannya di bidang apa, minat jualannya di bidang apa, jadi nggak nyambung gitu, nggak cocok, dan harus mempelajari semuanya dari awal. Kalau saya memang kebetulan di dunia online-nya gitu ya, kebetulan juga background-nya juga IT, jadi sedikit paham mengenai jualannya dari sisi online-nya. Tetapi dari sisi produknya lah yang saya tidak tahu. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya, tidak mengerti dan paham produk apa yang mau dijual, saran saya, kalian bisa mulai dari dropship dulu. Nah, dropship ini untuk apa? Dropship ini adalah untuk coba-coba yang menghasilkan. Jadi beda ya. Jadi coba-coba itu tidak membuang uang, tapi harus menghasilkan. Dengan jadi dropship, kalian tidak perlu memiliki barangnya. Kalian jual barang orang, foto orang, dengan sedikit kalian modifikasi, bisa melalui Photoshop ataupun aplikasi di handphone. Itu kan bisa tuh kalian modif sedikit, dibikin menarik. Nah, itu kalian upload ke sosial media, bisa upload ke marketplace dan lain-lain. Hanya menjual foto. Pada saat kita dapat orderan dari pembeli kita, maka kita beli lagi ke supplier kita produk tersebut dan kita kirim ke alamat pembeli kita dengan nama pengirim, itu nama pengirim toko kita. Nah, pada saat nanti diterima selisih harga dari supplier dan yang kita jual ke pembeli, itulah yang menjadi keuntungan kita sebagai dropshipper. Nah, kalau saya dulu, keuntungan dari dropshipper itu nggak saya pakai, saya tabung terus tabung. Selanjutnya untuk apa? Untuk meningkatkan status kita sebagai dropshipper menjadi reseller. Jadi reseller itu bedanya jualan produk orang juga, tapi kita punya stok. Jadi kita membeli stok dulu, baru kita jual. Nah, enaknya kenapa jadi reseller? Karena kita punya barangnya, jadi kita tahu kualitas barangnya, packingnya juga mau dibuat bagus oleh kita. Tapi kalau misalnya dropship, packingnya kan sesuai standar dari supplier kita. Kalau saya setelah jadi reseller, produk yang pada saat jadi dropship itu bagus jualannya, itu saya beli. Misalkan 10 laku, beli 20 terus aja seperti itu sampai alhamdulillah saat ini sampai ada yang sampai ribuan yang saya beli dalam satu produk ini. Nah, bermula dari satuan juga untuk order ke supplier tersebut. Lalu apa sih kekurangannya? Kita tentu kalau misalkan mulai dari dropship akan ada dikomplain oleh pembeli. Misal fotonya bagus, yang dikirim oleh supplier ternyata berbeda dengan foto meleset. Itu akan dikomplain dan yang kena omel kita atau rating toko kita lah yang jadi sasaran, nanti ratingnya jelek. Kita juga tidak tahu stok. Kalau kita dapat suppliernya yang responsif, yang cepat balasnya, kita enak. Tapi kalau mereka yang balasnya lambat, otomatis kita juga balas ke pembeli kita juga lambat. Nah, ini yang jadi masalah karena kita dianggap tidak serius dan dia bisa meninggalkan atau
membeli produk yang lain di toko lain ya. Kalian juga dari sisi keuntungan tentu tidak sebesar teman-teman yang memproduksi sendiri lalu dijual langsung online. Sudah pasti untuk keuntungannya tidak terlalu besar. Lalu yang menjadi keuntungannya tentu kita tidak perlu bermodal besar dan kita tetap bisa mendapatkan keuntungan. Kita tidak ribet harus produksi barang, harus cari bahan baku dan lain sebagainya. Dan bisa dikerjakan sambil kita mengerjakan kegiatan kita yang lain. Contoh misalkan sambil bekerja ataupun sambil kuliah. Kita tetap bisa mengerjakan itu dengan kita tetap bisa berjualan online. Karena kita di sini bertindak hanya sebagai perantara atau marketingnya saja. Memposting foto-foto tersebut, ketika ada pembeli baru kita order ke supplier kita. Itu enaknya pada saat kita memulai dari dropshipper. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya, gambaran sekilas aja mengenai bagaimana kalian memulai untuk jualan itu, apakah produksi langsung atau kalian mulai dari dropshipper. Oke, di video selanjutnya nanti saya mau bahas mengenai dropship secara lebih mendetail lagi, dari mulai pengertiannya sampai kalian bisa punya toko di marketplace. Agar tidak ketinggalan informasinya, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika saya upload video tersebut, ada notifikasi ke handphone kalian ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saran juga kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.